Kabar yang begitu mengejutkan, media Amerika Serikat dan Arab Saudi ya soroti kepala otorita IKN RI yang kemudian mundur. Ini gimana, bayangkan begitu kan ya? Bahkan disorot media-media internasional di situ begitu. Walaupun secara spesifik tidak mengatakan bahwa kemundurannya dengan alasan ini, alasan itu dan sebagainya, tapi publik juga mengetahui dengan soal ini begitu kan. Kabarnya ini bukan mengundurkan diri, tapi dipecat. Kabarnya ini memundurkan diri karena disebabkan curhatan ya ketua kepala IKN ini begitu kan ya, katanya gajinya sampai 11 bulan nggak terima gaji begitu. Ini benar nggak dengan isu-isu seperti itu begitu? Bayangkan, saya kira kalau memang ada nuansa-nuansa seperti itu, wah, kata Rocky Gerung, wah ada kekacauan ini begitu kan ya. Artinya ada ketidakberesan dalam IKN ini. Bisa saja ini mangkrak, bisa saja ini akan menjadi isu-isu yang krusial di situ begitu kan. Katanya kabarnya investor banyak sampai antri. Sampai sekarang hari ini apakah masih dibebankan dengan APBN? Ya, kebingungan luar biasa seorang Jokowi hari ini begitu kan ya. Sampai-sampai Pak Bas ya dijadikan sebagai PLT sementara di situ begitu kan untuk mengurus IKN ini. Kabarnya sebentar lagi akan menyambut 17 Agustus. Ini lantas bagaimana begitu kok mundur sebelum acara Agustusan ini? Apakah ada tekanan besar atau bagaimana begitu kan? Media Amerika Serikat dan Arab Saudi menyoroti kepala otorita Ibu Kota Nusantara atau IKN, yakni Bambang Susantono, dan wakilnya mundur dari jabatan yang diumumkan hari ini. Lantas, apa yang dikutip oleh media-media asing itu begitu kan ya? Media yang berbasis di Amerika Serikat ya menuliskan laporan yang berjudul Kepala Wakil Kepala Otorita IKN atau Ibu Kota Baru Indonesia itu mundur. Ya, pernah nggak teman-teman sudah membaca judulnya itu begitu kan? Dari judulnya saja sudah ngeri begitu. Mundurnya karena apa? Jadi para asing ya, para orang-orang investor sudah tahu bahwa kalau mereka pindah IKN membutuhkan 20 tahun untuk bisa efektif lagi, untuk bisa menyaingi kota Jakarta. Jadi lihat saja negara-negara yang lain di situ begitu kan. Ya begitu banyak realitasnya. Artinya dampaknya di situ begitu banyak. Bisa-bisa ya ditinggal, bisa saja pindah lagi nanti begitu kan ya. Seorang Jokowi mulai kebingungan hari ini ya ketika disorot oleh media asing. Paragraf pertama ya Amerika Serikat News yang menuliskan Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan bahwa kepala otorita IKN telah memundurkan diri. Pratikno juga mengatakan wakil otorita IKN Doni Rahajo juga mundur. Namun dia tidak memberi rincian secara spesifik mundurnya kedua orang tersebut. Siapa mereka? Ya ketua IKN, kepala IKN dan wakilnya di situ begitu kan. Nah, inilah yang harus kita lihat sampai-sampai disorot oleh media asing loh begitu kan. Apakah tidak malu bangsa kita begitu kan? Apakah sudah Jokowi saat ini ya yang menawarkan sana sini sudah terbantahkan bahwa IKN yang itu-itu aja begitu kan. Perkembangannya wajar, prediksi banyak begitu kan dari investor bahwa IKN tidak begitu efektif. Ternyata terbukti hari ini begitu kan. Kalau mereka ngantri, kenapa masih dibebankan dengan APBN? Ya lucu sekarang gini begitu kan ya. Dan bahkan masyarakat Indonesia mulai tertawa begitu kan. Jadi artinya apa? Kalau tidak ada janji politik atau kampanye janji politik dari seorang Jokowi, nggak usahlah ya, bentuk ini itu dan sebagainya, hanya buang-buang anggaran saja. Jadi kata Pak JK, jangan-jangan ya satset-satset jadi lalu kemudian membentuk IKN yang sedemikian rupa. Bahkan para pengamat juga mengatakan bahwa IKN itu adalah proyek ambisius. Ini gimana coba bayangkan? Siapa yang malu sekarang ini? Ya masyarakat Indonesia di situ begitu kan. Bahkan ya Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono juga akan menjabat sebagai PLT Kepala Otorita IKN ya, dan Wakil Menteri dari
apa namanya dari Atera atau BPN Raja Juli atau di sebagai wakilnya. Lantas mereka bisa apa? Seorang ketua EKN itu sebenarnya begitu kan ya, sebenarnya itu harus punya jaringan dan lobby-lobby bagaimana para investor itu bisa tertarik dengan IKN. Saya bukan merendahkan Pak Bas, bukan begitu kan ya. Tapi kita lihat saja apa yang kemudian dilakukan oleh Pak Bambang ini. Menurut saya pribadi, mereka punya akal sehat yang sangat-sangat luar biasa. Sehingga dia mengatakan lebih baik ya apapun proyeknya kita harus berdampak kepada rakyat atau ya pro terhadap rakyat. Kira-kira seperti itulah logikanya begitu kan ya. Maka dalam barisan kedua, paragraf kedua Praktikno mengatakan ya dalam hal ini begitu ya, maka yang ditugaskan PLT di situ adalah di Ibu Kota Baru itu adalah Pak Bas. Nah, kita lihat saja begitu. Oke, kita lihat kepada apa namanya Arab News di situ begitu kan. Arab News kemudian menulis ya pengunduran diri terjadi di tengah persiapan perayaan Hari Peringatan Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus mendatang. Pengunduran ini juga muncul jelang rencana mulai ribuan pegawai negeri sipil atau PNS pada September. Pemerintah sedang mempercepat ya pembangunan infrastruktur yang ada. Dan itu katanya ramai-ramai akan pindah ke IKN. Ini gimana? Kalau tidak jadi gimana? Air bersihnya katanya masih kurang dan sebagainya. Belum efektif dan sebagainya. Maka secara logika bagi kami adalah tidak masuk akal ya. Kalau ini diburu-buru ditempati mereka sendiri. Jangan-jangan direnovasi ini semua dibebankan kepada orang yang nempatin. Inilah ketidaksiapan menurut saya pribadi bagi bangsa kita begitu kan ya. Maka jangan asal satset jadi dengan anggaran yang begitu fantastis. Saya kira IKN itu juga baik. Jangka panjangnya juga baik di situ. Tapi menurut saya pribadi kenapa harus hari ini begitu kan ya? Di waktu ekonominya yang semakin hari semakin lesu seperti ini. Lihat saja dolar hari ini berapa dolar. 16.000 kalau nggak salah 16.300 begitu kan. Maka saya mengatakan bahwa IKN ini lama-lama kalau seperti ini terus bisa saja mangkrak seperti Hambalang. Ya semoga saja begitu ya IKN ini tepat apa namanya cepat selesai ya bisa ditempati dan sebagainya begitu. Tapi saya yakin dan seyakin-yakinnya begitu hari ini tidak begitu yakin ya bahwa IKN itu ada investor yang begitu banyak begitu kan. Tapi kita lihat saja kalau investornya banyak seharusnya sudah rampung ini semua, tidak dibebankan pada APBN. Maka ya ini disorot pengunduran dari kepala otorita IKN, terus kemudian apa namanya wakilnya disorot oleh media asing. Siapa yang kemudian malu? Oh, seorang Jokowi sekarang mulai kebingungan ya untuk mencari alibi-alibi ini dan itu. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.